Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Anissa Angelina. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Pada konten kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan semiotik. Teman-teman pasti penasaran dengan apa itu pendekatan semiotik. Untuk teorinya, beserta contoh akan kita bahas tuntas di dalam konten ini. Semiotik atau semiotika merupakan kajian sastra yang membahas mengenai makna dari tanda. Nah, untuk pendekatan semiotik sendiri merupakan suatu proses analisis menggunakan pisau bedah semiotik atau pisau bedah yang membahas mengenai makna dari tanda-tanda sastra tersebut. Menurut Peirce, ada 3 teori dalam semiotik ini. Teori pertama, tanda atau psyche. Yang kedua, objek. Dan yang ketiga, interpretant. Nah, teori tersebut dinamainya dengan teori triangle. Yang pertama, kita akan membahas apa itu tanda menurut Peirce di dalam teorinya. Tanda merupakan suatu bentuk fisik yang dapat ditangkap panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda ini pun terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbol, yang kedua, ikon, dan yang ketiga, indeks. Simbol yaitu tanda yang muncul dari kesepakatan. Kemudian ikon, tanda yang muncul dari perwakilan fisik. Sedangkan indeks, tanda hubungan sebab dan akibat. Tanda-tanda dalam semiotika terdiri dari penanda dan petanda. Nah, teman-teman bingung bukan apa itu penanda dan petanda? Penanda atau signifter merupakan bentuk formal yang menandai petanda. Sedangkan petanda atau signifit sesuatu yang ditandai penanda itu sendiri, yakni dapat berupa makna kata tersebut. Bagaimana hayo? Sampai di sini sudah bisa dipahami atau tidak? Agar tidak salah memahami makna dari pendekatan semiotik ini, teman-teman harus menyaksikan sampai selesai ya. Sebelum masuk ke contoh, kita akan berkenalan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan objek di salah satu teori triangle menurut Peirce. Nah, objek merupakan sebuah acuan tanda. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Untuk teori triangle yang ketiga yaitu interpretance atau penggunaan tanda. Interpretant atau penggunaan tanda merupakan konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu ataupun makna yang ada di dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk oleh tanda. Nah, untuk hal yang paling penting dalam proses semiosis atau semiotik ini adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan oleh seorang penulis. Pada teks cerpen terdapat tulisan 20 Oktober 1965, yaitu sekumpulan angka yang menunjukkan nominal, merupakan ciri dari penanda. Nah, 20 Oktober 1965 merupakan sekumpulan angka dan huruf yang memiliki makna sebagai waktu. Lebih tepatnya dikatakan waktu silam, karena penulis menempatkan si tokoh dan kejadiannya pada masa tersebut yang ditulis pada tahun 2000-an. Untuk makna dari kata kedua yang kita analisis menggunakan metode semiotik adalah kalimat istirahat. Istirahat merupakan sebuah petanda tindakan yang dilakukan untuk menepi dari berbagai kegiatan.
Sedangkan petanda atau makna dari kalimat istirahat ini merupakan tanda bahwa ingin memberikan kesempatan kepada tubuhnya untuk kembali memulihkan tenaga. Kalimat ketiga yang akan kita analisis menggunakan unsur semiotik adalah kalimat siang yang kelam. Merupakan sebuah penanda keadaan sinar matahari yang tertutupi oleh awan. Sedangkan untuk petandanya, penulis memberikan suatu ilustrasi dalam tulisannya yang menandai bahwa pada siang itu tidak baik-baik saja. Kalimat keempat yang juga terdapat dalam kutipan cerpen yaitu sapaan hangat, merupakan sebuah penanda ucapan yang penuh dengan keramah tamahan, petanda bahwa masyarakat sekitar memiliki tutur sapa yang sopan, baik, dan lemah lembut. Terdapat pula kalimat senjata di dalam kutipan cerpen tersebut. Untuk senjata merupakan penanda alat yang dipakai untuk berkelahi ataupun perang. Memiliki makna sebagai kekerasan, arogansi, dan anarkis. Kalimat berikutnya yang akan kita kupas menggunakan pisau bedah semiotik adalah kalimat berkerumun. Berkerumun merupakan penanda bahwa adanya perkumpulan ataupun kegiatan berkumpul ramai-ramai. Maksud dari berkerumun sendiri memiliki makna sebagai berkumpul untuk menghadiri atau menyaksikan sesuatu. Kalimat berikutnya yang juga terdapat di dalam teks cerita pendek ini yaitu menggeleng. Menggeleng merupakan penanda gerakan kepala ke kiri dan ke kanan yang memiliki makna tidak mengetahui ataupun tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ada sekumpulan huruf berikutnya yang sangat menarik untuk kita kupas menggunakan metode semiotik ini, yaitu sekumpulan huruf yang membentuk P, K, dan I. PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang diberi penanda dengan lambang tulisan P, K, dan I. Sedangkan untuk makna dari PKI yaitu sebuah aliran yang berpaham komunis yang memiliki lambang palu dan arit yang bertujuan memecah belah persatuan. Kemudian ada kalimat logo palu dan arit. Logo palu arit merupakan sebuah penanda dari gambar atau simbolisme bagian dari komunis. Petanda jika ada yang menggunakan simbol seperti ini menyiratkan hubungan dengan komunis atau negara komunis. Kalimat ini dapat kita lihat pada kutipan di samping yang merupakan potongan dari cerita pendek yang kita kupas menggunakan metode semiotika ini. Sekian paparan dari saya mengenai contoh dan pemahaman-pemahaman lain tentang pendekatan semiotika ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyampaikan kritik dan saran, sangat saya harapkan menuliskan pada kolom komentar.